Halo Tribuners, Ratu FTV Tiara Permata akhirnya buka suara setelah namanya terseret dalam kasus dugaan prostitusi online di tahun 2019. Tiara Permata mengakui dulunya ia tidak memberikan klarifikasi apapun kepada publik karena ia ingin biar waktu yang menjawab bahwa ia tidak terlibat dalam kasus prostitusi online. Namun kini ia menjawab karena semua sudah terlewati dan Tiara Permata menegaskan kalau ia sama sekali tidak terlibat dalam kasus dugaan prostitusi online, di mana ya dalam kasus itu disebut tarif berkencan dengan Tiara Permata sebesar 300 juta. Karena walaupun tidak terlibat, Tiara Permata menegaskan dampak dari tudingan ia terlibat dalam kasus dugaan prostitusi online sangat berdampak dalam kehidupannya. Karena dalam 1 tahun setelahnya ia tidak mendapatkan pekerjaan apapun, ia pun tidak melakukan sosialisasi kepada publik ataupun juga lingkungan sekitar karena tak kuasa menahan malu walaupun ia tidak terlibat. Dan sehingga dalam setahun itu Tiara Permata hanya bisa berada di dalam rumah menangisi semua tuduhan-tuduhan yang ia terima dan merasa banyak sekali orang-orang yang jahat kepadanya dengan menuduh dirinya sebagai terlibat dalam kasus dugaan prostitusi online. Berikut keterangan dari Tiara Permata. Oke Kak Tiara, gue sempat baca berita nama kakak Tiara Permata terseret kasus dugaan prostitusi online. Terus dengar-dengar juga dari berita katanya tarif sampai 300 juta, bener gak sih Kak Tiara? Enggak sih, itu nggak bener ya, namanya gosip ya. Jadi kayak ya udahlah, mungkin wartawan atau yang buat cerita-cerita kayak gitu cari uang lewat dari situ, tapi ya udahlah, biarin aja. Sempat drop nggak sih Kak kayak pas tahu diisukan kayak prostitusi online gitu? Oh sempet, banyak banget impactnya, dari mental aku yang diserang sama netizen, terus dari keluarga aku juga, dari teman-teman juga gitu, banyak yang nanya. Untungnya tuh nanyanya yang enggak kayak nanya tentang pada saat itu beritanya, cuma mereka kayak Rayu, oke, Ra lagi di mana, kau baik-baik aja atau gimana, Mas? Lebih nanya ke kabar aja sih. Nah keluarga seperti apa Kak pas tahu? Kalau keluarga sempet cara ya nanya detail banget sih, cuma kayak kalau memang beneran ya jangan dilanjutin, kalau memang itu gosip udah biarin aja, kita nggak bisa ngebales, kita nggak bisa nutup mulut orang pakai kedua tangan kita, dia bilang kayak gitu. Mama tuh kayak bilang udah ikhlasin aja. Kerjaan gimana Kak? Ada kena dampak nggak sih kerjaan? Mempengaruhi nggak sih waktu itu? Mempengaruhi, aku sempat nggak syuting selama 1 tahun karena bener-bener stres banget ngadepin mulut-mulut netizen yang tiap hari itu ada aja komentarnya warna-warni yang dimana buat aku tuh ngedrop. Tapi ya udah lambat laun, ya kan orang bisa jawab sendiri, bisa tahu sendiri. Nah Kak setelah terseret itu mungkin banyak gak sih Kak kayak nerima DM yang Kakak dibilang kayak cewek murahan atau mungkin nawar Kakak langsung gitu atau? Oh banyak, kayak pada saat itu aku lagi berperan protagonis. Mereka yang pada bilang kayak mukanya alim tapi kelakuannya bejat, mukanya alim gak taunya jual diri ini segala macam. Jadi kayak aduh, agak sedikit nyesek ya, mental gue kena juga ya, kegampar juga ya kayak gitu. Tapi ya udahlah, kita nikmatin aja karena pada saat itu juga memang lagi bentrok soal kepemerintahan ya, buat nutupin brengsek-brengseknya pejabat luar sana yang korupsi. Jadi ya udah gitu. Nah tapi Nah, sampai akhirnya setahun itu terus Kakak ngapain aja tuh Kak? Mungkin jualan Kak atau seperti apa untuk bisa menyambung hidup lagi gitu kan? Pasti kan masukan hilang tuh ya, banyak lah ya. oh enggak, untungnya aku di backup sama manajer aku selama setahun itu. Di backup sama manajer aku lebih dekat sama keluarga, lebih intens aja sama keluarga sama manajer aku. Akhirnya sampai memberanikan berkarya kembali, support. Aku memberanikan untuk bersosial lagi ya. Iya. Itu di tahun 2021 aku daftar kuliah. Oh. Di situ. Ya, karena sempat stres banget, sempat kaget, sempat ngedrop lah, sempat benar-benar ngedrop banget selama 1 tahun berturut-turut. Itu cuma bisa
nangis mikir kok bisa ya, kenapa kok banyak orang yang jahat sama aku, padahal aku kayak ya aku baik-baik aja gitu, aku nggak pernah jahatin orang, nggak pernah gimana orang, tapi kok ada aja gitu. Cuma dari situ aku belajar banyak tentang pertemanan, banyak belajar tentang ikhlas, banyak belajar tentang spiritual lah saat aku kena ghost gitu ya. Tapi setahun itu memang seperti apa sih Kak? Kayak ngefilter teman-teman atau memang setahun itu memang udah di rumah aja gitu? Sampai nggak berani di rumah aja berarti? Benar-benar aku nggak bersosialisasi sama orang, aku takut ketemu orang. Ngobrol sama keluarga aja itu aku takut, karena takutnya itu karena ada beberapa keluarga aku yang nanya kayak itu yang di berita bener nggak sih, kayak gitu kan. Kalau memang nggak bener ya kamu verifikasi lah, inilah itulah. Dalam hati aku kayak mikir bener apa enggaknya, aku tidak harus menjelaskan apa yang terjadi, tidak wajib banget aku jelaskan apa ya intinya nggak wajib aku jelaskan lah gitu, kayak ya kalau memang bener loh pasti bakal ngeliat tuh dari segi penampilan aku, dari segi bicara aku, dari segi pergaulan aku gitu. Tapi dari situ kan nggak ada yang aku mengarah ke sana. Akhirnya waktu yang menjawab ya Kak, dan sampai akhirnya Kakak setelah masalah itu 2 tahun belakangan ini laris FTV, serial, sinetron, seperti apakah mungkin? Alhamdulillah sih, dari pas aku kuliah itu aku mencoba untuk beranikan diri untuk bersosialisasi lagi sama orang, mau ngobrol lagi sama orang, mau nongkrong lagi sama teman-teman lama aku. Sebenarnya nggak teman-teman lama sih, teman-teman lama aku tinggalin semua ya gara-gara ya mereka yang kayak hah Tiara begini. Jadi kayak padahal dia tahu loh aktivitas aku sehari-hari itu seperti apa gitu, tapi dia yang giring opini aku seakan-akan aku tuh seperti itu. Lebih ke teman-teman baru, teman-teman kuliah. Jadi dengan pencapaian yang sudah diraih sekarang berarti bersyukur aja ya Kak, sudah melewati masalah yang cukup besar dan akhirnya sekarang menikmati sebuah Alhamdulillah. prosesnya. Alhamdulillah dapat banyak pelajaran juga. Hikmah apa yang bisa diambil dari kejadian itu dan dijadikan pegangan hidup untuk ke depan supaya Tiara bisa lebih kuat menghadapi masalah? Ya. Sekarang tuh aku banyak belajar untuk bisa memilih temen, kalau memang temen itu toksik buat kita ya tinggalin gitu. Karena kalau misalnya berusaha untuk mengenal temen yang nggak ada apa ya, Yang nggak ada manfaatnya atau gimana? Logika. ya jadi intinya itu selama aku dapat masalah itu aku tuh banyak belajar tentang ikhlas, aku lebih dekat dari sama keluarga gitu, lebih sayangin diri sendiri aja sih kayak gitu. Emangnya banyak banget. Oke, Man. Makasih Kak. Harapan mungkin ke depan seperti apa untuk karir? Harapan aku ya, semoga aku bisa jadi pribadi yang baik, bermanfaat untuk orang-orang sekitar aku, banyak yang sayang sama aku gitu, terus selalu dekat sama Tuhan aja, yang baik-baik aja. Oke. Makasih. Jangan lupa subscribe ya.